Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Suendra. Saya peserta Latsar Angkatan 5 Kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan, Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis isu manajemen ASN di satuan kerja. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Adapun isu yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Urusan Agama Pulo Bandring, yang pertama yaitu kurang optimalnya penggunaan aplikasi pusaka pada saat presensi pegawai Kementerian Agama. Yang kedua, kurang optimalnya kenyamanan saat bekerja dalam ruangan. Yang ketiga, kurang optimalnya kerjasama antar pegawai dalam berbagai kegiatan. Kemudian setelah identifikasi isu sudah ada, kemudian yang kedua yaitu analisis isu dan penetapan isu terpilih. Metode pertama yang dipakai adalah APKL. A-nya yaitu aktual. Aktual adalah benar terjadi dan sedang dibicarakan oleh pegawai Kementerian Agama. P-nya yaitu problematik. Merupakan isu yang sangat kompleks di lingkungan Kementerian Agama, khususnya KUA Kecamatan Pulo Bandring, sehingga perlu adanya solusi. Kemudian K-nya yaitu kekhalayakan. Artinya isu tersebut menyangkut pegawai Kementerian Agama khususnya di KUA Kecamatan Pulo Bandring. Kemudian L-nya yaitu layak, ditujukan kepada relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Secara lengkap analisis penilaian kualitas isu dengan metode APKL tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini, yaitu yang pertama kita buat nomor. Kemudian selanjutnya kita buat kolom nomor yang pertama tadi, kemudian kolom yang kedua identifikasi isu, kemudian kolom yang ketiga kriteria APKL. Nomor 1, kurangnya optimal penggunaan aplikasi pusaka pada saat presensi pegawai Kementerian Agama khususnya KUA Kecamatan Pulo Bandring. Adapun kriteria APKL-nya semua tercentang. Kemudian nomor 2, identifikasi isu kurang optimalnya kenyamanan saat bekerja dalam ruangan. Kriteria APKL-nya semua tercentang. Kemudian nomor 3, identifikasi isu yaitu kurang optimalnya kerjasama antar pegawai dalam berbagai kegiatan. Kriteria APKL-nya semua tercentang. Setelah dilakukan analisis berdasarkan metode APKL, isu tersebut akan dianalisis menggunakan metode USG untuk memilih prioritas isu yang akan dicarikan solusinya. Yang pertama yaitu urgensi, adalah seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness adalah seberapa serius isu tersebut harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Secara lengkap analisis penilaian kualitas isu dengan metode USG dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di bawah ini dijelaskan bahwasanya isu untuk kurang optimalnya penggunaan pusaka pada saat presensi pegawai Kemenak mendapat nilai 4 untuk U-nya. Sementara untuk S-nya mendapat nilai 3 dan G-nya mendapat nilai
3. Totalnya jumlahnya yaitu 10. Mendapat prioritas yaitu kedua. Kemudian isu yang kedua, kurang optimalnya kenyamanan saat bekerja dalam ruangan di kantor KUA Pulau Bandring. U-nya mendapat nilai 4, S-nya mendapat nilai 3, dan G-nya yaitu mendapat nilai 4. Jadi totalnya 11, prioritasnya 1. Kemudian kurang optimalnya kerjasama antar pegawai dalam berbagai kegiatan. U-nya mendapat nilai 4, S-nya mendapat nilai 3, dan G-nya mendapat nilai 3. Totalnya 10. Jadi ini adalah prioritas yang ketiga. Dari tabel analisis isu dengan USG di atas, maka dapat dilihat yang menjadi isu prioritas dalam instansi Kemenak KUA Kecamatan Pulau Bandring yaitu kurang optimalnya kenyamanan saat bekerja dalam ruangan kantor KUA Kecamatan Pulau Bandring. Adapun analisis faktor penyebab isu menggunakan diagram Fishbone. Diagram Fishbone lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali disebut sebagai cause and effect diagram Ishikawa. Kemudian selanjutnya analisis dampak isu terpilih. Dari hasil analisis isu di atas dapat dilihat bahwa hal yang cukup menjadi masalah di lingkungan kerja pegawai Kementerian Agama KUA Kecamatan Pulau Bandring yaitu kurang optimalnya kenyamanan saat bekerja dalam ruangan kantor urusan agama Kecamatan Pulau Bandring. Bila masalah ini tidak segera dituntaskan, maka dikhawatirkan akan timbul masalah pegawai akan keamanan di ruangan karena banyaknya orang yang bebas keluar masuk dalam ruangan. Apabila hal ini terjadi, kemungkinan juga hal buruk akan terjadi, seperti adanya kehilangan barang atau adanya ketidaknyamanan kepada pegawai saat bekerja dengan serius di dalam ruangan. Dan apabila hal ini tidak cepat diatasi, maka akan memungkinkan semakin banyak tempat atau ruangan yang dapat diakses dengan bebas. Kemudian penetapan gagasan kegiatan. Melihat dampak yang akan terjadi dari masalah tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut agar masalah di atas dapat diselesaikan. Maka ditemukan beberapa solusi atau gagasan yang diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun pemecahan gagasan dapat dilihat pada tabel, yaitu isunya kurang optimalnya kenyamanan saat bekerja dalam ruangan kantor urusan agama Kecamatan Pulau Bandring. Kemudian penyebab isunya kurangnya tingkat pengamanan saat memasuki ruangan kerja, kemudian akses yang sangat bebas untuk masuk ke dalam ruangan, kemudian yang ketiga tidak adanya akses khusus pegawai yang memungkinkan hanya pegawai yang bisa masuk ke dalam ruangan kerja. Kemudian gagasan untuk mengatasi isu tersebut, yang pertama adanya satuan penjaga di setiap pintu ruang kerja, kemudian adanya kunci khusus untuk masuk ke dalam ruangan, kemudian pintu ruangan yang terkunci dan dibuka hanya oleh pegawai dan satuan penjaga saja. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai analisis isu manajemen di satuan kerja, yang pada kali ini satuan kerja saya di kantor urusan agama Kecamatan Pulau Bandring. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.